Pulau Jawa, a lot of mystery undiscovered. Sebuah tempat yang melahirkan ribuan keunikan. Dan tanpa disadari, kita telah berpijak pada tanah pemilik batuan-batuan tersingkap. 3 daerah di tanah Jawa telah diamanahi oleh Tuhan untuk menjaganya. Dan salah satunya, Bayat. Perkenalkan, namaku Gading dan rekanku. 2 manusia yang haus keingintahuan akan batuan. Berawal dari perkuliahan kami, jurusan Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada. Batuan, magma, proses bumi, hingga kekayaan alam Indonesia menjadi asupan ilmu kami. Perkenankan kami untuk menceritakan salah satu tempat paling memikat geologis di Indonesia. Salah satu dari sedikit tempat yang menyimpan rekaman atas peristiwa-peristiwa reaksi bumi. Menghasilkan kenampakan-kenampakan batuan yang jarang di tempat lain. Peran masyarakat yang juga ikut andil dalam pelestariannya. Menelusuri satu persatu, menyimpan sejuta potensi namun belum sepenuhnya tereksplorasi. Lalu, mengapa Bayat menjadi objek utamanya? Bayat ini unik ya dari segi geologi. Jadi di Bayat itu tersingkap batuan yang bervariasi, beku, sedimen, dan metamorf pada area yang cukup sempit. Jadi hanya 20 km persegi yang kita sebut sebagai perbukitan Jiwo. Nah, di sana dengan area tersebut batuan beku, sedimen, dan metamorf dapat dijumpai dengan baik di sana, sehingga para ahli geologi atau mahasiswa itu rutin melakukan penelitian di daerah Bayat. Selain itu juga akses daerahnya. Jadi jaraknya tidak begitu jauh dari Yogyakarta, di mana ada beberapa jurusan atau departemen teknik geologi di Yogyakarta, sehingga mereka semuanya melakukan penelitian, melakukan kuliah lapangan di daerah Bayat dengan akses yang tidak begitu jauh dari Yogyakarta. Perbukitan Jiwo ini masih bisa kita bagi menjadi 2, Jiwo Barat maupun Jiwo Timur. Ya, di tengahnya itu dipisahkan oleh Sungai Dengkeng. Nah, di Jiwo Barat ada batuan sedimen Batu Gamping, ya, Batu Gamping formasi Wonosari, dia tersingkap di Gunung Kampak, dan di daerah situ sekarang menjadi objek wisata Bukit Patrum, kalau Anda sudah tahu di sana. Di sana juga tersingkap batuan metamorf di daerah Pager Jurang di Jiwo Barat. Sedangkan di Jiwo Timur kita juga ada tersingkap Batu Gamping Numulites, yaitu di daerah Watu Perahu, ya, itu juga menjadi objek wisata. Kemudian juga tersingkap batuan beku di Gunung Pendul, juga tersingkap batuan metamorf, ya, di daerah Gunung Gajah, kemudian Batu Gamping formasi Oyo di daerah Gunung Temas. Saat ini juga dijadikan objek wisata yang disebut sebagai Kawah Putih. Nah, saya punya contoh yang bagus di sini. Jadi kita punya sampelnya di sini, Phyllite Chlorid Mica. Ini adalah batuan yang saya ambil di Bayat, merupakan batuan metamorf, dan ini sudah dihitung umurnya yaitu 98 juta tahun yang lalu. Dan batuan ini merupakan batuan yang tertua, ya, salah satu batuan yang tertua yang ada di Pulau Jawa. Nah, batuan ini terbentuk 98 juta tahun yang lalu. Dan ini proses pembentukannya berada di bawah permukaan bumi. Nah, bagaimana dia bisa tersingkap ke permukaan bumi? Tidak lain karena ada gaya tektonik yang menyebabkan adanya proses pengangkatan batuan tersebut dari dalam bumi ke permukaan bumi, hingga saat ini kita bisa melihat di permukaan bumi dan kita bisa mengambil sampelnya di sini. Tapi tidak hanya batuan metamorf yang tersingkap di Bayat, kan, ada batuan beku, ada batuan sedimen. Secara umum prosesnya sama, jadi ada proses tektonik yang menyebabkan pengangkatan batuan tersebut dari dalam bumi ke permukaan bumi. Bayat merupakan salah satu kecamatan
dari Kabupaten Klaten, dengan jarak kurang lebih 40 km dari kota Yogyakarta yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam. Selain terkenal dengan singgapan dan objek wisata, terdapat kampus Geologi Lapangan yang merupakan satu dari 3 kampus lapangan geologi di Indonesia. Kampus tersebut bernama Stasiun Lapangan Geologi Profesor Raden Suroso Noto Hadi Prawiro. Beliau merupakan pendiri jurusan Teknik Geologi UGM. Kampus ini didirikan pada tahun 1984 oleh Departemen Teknik Geologi dan digunakan setiap tahunnya untuk mendukung kegiatan kuliah lapangan mahasiswa Teknik Geologi maupun kegiatan tahunan lainnya seperti GeoWeek. Kampus ini juga memberikan akses bagi universitas lain yang sedang melaksanakan field trip, kuliah lapangan, maupun penelitian di daerah Bayat. Didukung dengan beberapa fasilitas seperti musola, pendopo, dan kamar penginapan. Tentu saja, dengan adanya kampus geologi ini akan semakin memudahkan dalam menggali potensi yang ada di daerah Bayat. Kita beralih menuju suatu lokasi yang berada di barat laut kampus dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Mas, ini waduk yang namanya Rawa Jomber itu ya? Iya, waduk ini dulunya adalah sisa rawa purba yang sangat luas. Kamu lihat kan tambak-tambak di sana? Itu merupakan sumber penghidupan bagi warga di sekitar sini. Selain itu, Rawa Jomber juga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk perairan dan pariwisata. Litologi dasar dari Rawa Jomber sendiri di sebelah utara lebih banyak didominasi oleh endapan erupsi Gunung Merapi, sehingga memiliki air tawar. Sedangkan sisi selatan batuannya adalah batuan sedimen asal laut yang terangkat. Selanjutnya, kita menuju ke sebuah lokasi yang tidak jauh dari Rawa Jomber. Hanya berjarak sekitar 1,5 km ke arah barat laut. Lokasi ini bernama Gunung Kampak yang berada di Dukuh Koplak, Desa Kerakitan. Batuan karbonat kompleks Gunung Kampak merupakan bagian dari formasi Wonosari di Pegunungan Selatan. Dengan dimensinya yang cukup lebar dan tinggi, sering dilakukan analisis stratigrafi oleh sejumlah peneliti. Pada singgapan ini pula, terpreservasi dengan baik foraminifera besar dan kecil maupun alga. Kemudian, kita menuju ke daerah Tenggara Bayat dengan jarak sekitar 10 km dari Gunung Kampak. Ini tuh tempat apa sih, Mas? Nah, sekarang kita ada di daerah Sumberan. Tepatnya di sebelah kita ini ada singgapan batuan vulkanik lastik yang berumur Oligosen sampai Miosen. Kalau batuan dan formasi yang ada di sini apa aja, Mas? Nah, di daerah ini tuh termasuk ke dalam formasi Gebebuta. Batuannya itu ada batu Lano Tufan dan batu pasir Tufan. Nah, terus di sini juga terdapat aktivitas tektonik yang terjadi setelah proses pengendapan. Contohnya itu sesar ini. Kalau penampakan khas yang ada di singkapan ini apa aja, Mas? Oh, kalau di sini yang khas itu banyak terdapat mineral zeolit. Nah, itu juga biasanya dimanfaatkan ke berbagai bidang, salah satunya untuk pertanian dan industri. Lalu, kita melanjutkan perjalanan ke lokasi dengan khas metamorfnya yang berada di daerah utara Sumberan, ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit.
sampailah kita di Joko Tuwo. Joko Tuwo ini merupakan lokasi geologi yang khas dengan singkapan batuan metamorfnya, seperti batu gamping di bagian tenggara dan batu marmer di bagian utara. Nah, batu marmer ini dapat dimanfaatkan sebagai batu hias, batu tepi jalan, dan tonggak dalam kegiatan konstruksi. Oh iya, di sana ditemukan juga batas litologi antara sekis karbonat dan batu gamping di bagian selatan, serta antara marmer dan sekis grafit muskovit di bagian barat laut. Peneliti menginterpretasikan asal dari batuan metamorf Joko Tuwo adalah batuan karbonat yang berselingan dengan batuan sedimen pelitik. Kita melanjutkan perjalanan menuju suatu lokasi yang tidak jauh dari Joko Tuwo. Hanya berjarak sekitar 1 km ke arah selatan. Kita beralih ke lokasi Gunung Gajah. Sesuai dengan namanya, lokasi ini berada di desa Gunung Gajah dan termasuk ke dalam formasi Wungkal Gamping. Formasi Wungkal Gamping adalah batuan sedimen tertua, penyusun zona pegunungan selatan bagian barat yang tersingkap di daerah Bayat, dengan kisaran umur Eosen awal hingga Eosen tengah. Peneliti menyebutkan bahwa formasi ini memiliki ketebalan 120 meter yang tersingkap di sekitar Dusun Padasan. Banyaknya kehadiran fosil foraminifera planktonik pada formasi ini menjadikan Gunung Gajah sebagai objek studi geologi. Tidak jauh dari Gunung Gajah, kita melanjutkan perjalanan ke arah timur dengan jarak hanya sekitar 1 km. Lokasi ini bernama Kawah Putih. Kawah Putih terletak di Gajah Rejo, Desa Talang. Terdapat sebuah geowisata yang memanfaatkan morfologi bukit yang tersusun dari batu gamping dan marmer, yang kemudian oleh warga sekitar diberi nama Negeri Dongeng Kawah Putih Bayat. Kawah Putih menjadi laboratorium geologi bagi mahasiswa dan ahli geologi. Sebagian besar geowisata tersebut tersusun atas batu gamping Paxton dengan orientasi kemiringan ke arah selatan. Di sekitarnya dijumpai bagian kecil batu gamping yang menunjukkan tanda adanya kristalisasi. Pada kawasan Negeri Dongeng Kawah Putih Bayat ini juga terdapat beberapa bukit yang dapat digunakan untuk menikmati panorama sekitar. Selanjutnya, kita menuju ke sebuah lokasi yang berada di daerah barat laut Bayat dan tidak jauh dari Rawa Jombor, dengan jarak sekitar 11 km dari Kawah Putih. Lokasi ini bernama Bukit Patrum. Bukit Patrum berada di Dukuh Mojopereng, Desa Krakitan. Dengan ciri khas adanya sebuah rumah kecil yang sudah tidak berpenghuni. Dulunya, bukit ini merupakan bekas tambang gamping yang kemudian dijadikan sebagai geowisata. Dapat dilihat, di sekitar bukit ini tidak sedikit batu gamping yang sudah mengkristal menjadi mineral kalsit. Bukit Patrum disebut juga sebagai Omah Demit, karena konon katanya sudah ada semenjak zaman kolonial serta dijadikan sebagai penyimpanan mesiu dan bahan peledak. Dari atas Bukit Patrum ini, kita juga dapat melihat Rawa Jombor dan juga deretan perbukitan Jiwo Barat dan Jiwo Timur. Dan kita menuju ke lokasi terakhir,
Lokasi ini berjarak sekitar 9 km dari Bukit Patrum ke arah tenggara. Lokasi ini bernama Bukit Pertapan. Bukit Pertapan merupakan salah satu geowisata Bayat yang terletak pada ketinggian 250 meter. Keunikan dari Bukit Pertapan ini terletak pada batuan penyusunnya. Yang berdasarkan penelitian terbaru, batuan pada wilayah ini berumur sekitar 100 juta tahun lalu dan termasuk satu dari 3 daerah di Pulau Jawa yang terdapat kehadiran batuan tertua selain Karang Sambung dan Ciletuh. Di lokasi ini pula, kita dapat melihat beberapa batuan, seperti batuan metamorf, yaitu sekis, filit, dan kuarsit. Ketika kita sampai di puncaknya, kita akan disuguhkan oleh pemandangan indah yang tercipta oleh proses geologi yang menakjubkan. Nah, Bukit Pertapan ini tuh termasuk ke dalam wilayah Jiwo Timur. Kalau yang di sana itu Bukit Jiwo Barat. Nah, di seberangnya Jiwo Barat itu ada Rawa Jombor. Akses menuju geowisata Bukit Pertapan ini sangat mudah. Bukit Pertapan yang terletak dekat dengan jalur utama lalu lintas yang menghubungkan beberapa kecamatan amat berpotensi untuk terus dikembangkan dengan baik. Perkuliahan merupakan tempatku untuk mencari, mendapatkan, dan menambah ilmu dalam bentuk teori yang harus kubuktikan kebenarannya. Bayat adalah tempat di mana aku memadukan ilmu teori dengan praktik di lapangan, mencari dan mengolah data sesuai dengan apa yang kita dapatkan selama perkuliahan, dan semua itu dapat dilakukan di Bayat. Sebagai ucapan terima kasih dari kami, Geologi UGM, kami membangun relasi yang baik dengan masyarakat melalui desa binaan di Desa Kebon, tepatnya di Bukit Pertapan. Sejak 3 tahun yang lalu, kami bersinergi dengan masyarakat Desa Kebon membangun geowisata sebagai media edukasi geologi bagi masyarakat umum sekaligus pemberdayaan masyarakat di Desa Kebon. Geowisata dikembangkan dengan membangun pos-pos yang memiliki singkapan dan poster berisi informasi geologi. Juga membangun kios-kios untuk meningkatkan perekonomian warga. Di puncak Bukit Pertapan, dibangun gardu pandang untuk menikmati pemandangan indah Gunung Merapi di utara dan Pegunungan Selatan. Di samping itu, kami bersama warga Desa Kebon mengembangkan potensi desa seperti batik tulis kebon dengan berbagai motif alam khas Bayat agar mampu mencapai pasar yang lebih luas. Dengan adanya desa binaan ini, Teknik Geologi UGM berharap untuk dapat mengkonservasi singkapan di sana sebagai media pembelajaran mahasiswa, juga untuk mengedukasi masyarakat umum tentang geologi. Terima kasih. Akhir kalimat.